pada anus. Dorongan meneran ada ya? Gitu. Dorongan meneran, tekanan pada anus. Kita lihat anusnya membuka. Anus kan ada gerigi-gerigi, dia tuh kayak lebih mekar. Teknus, tekanan pada anus. Perjol, perineumnya menonjol. Apa? Menonjol karena didorong kepala. Vulva, vulvanya membuka. Vulvanya yang tadinya kecil, vagina jadi besar. Kelihatan apa? Kelihatan kepalanya. Gitu. Kalau itu kepala, normally dia kepala, ya. Ini kelihatan kepalanya. Oh iya ibu, berarti kita yakin sudah kepala 2. Jadi kita siap untuk menolong ya. Oke, sekarang kita harus cek alat-alatnya. Udah lengkap belum? Semuanya udah ada. Kalau kalian nanti nemenin kakaknya, kalian harus siap-siap jadi sirkuler. Siapa sirkuler? Dek, oksitosin belum ada. Harus tahu oksitosin yang mana. Makanya ketika kalian nanti belajar ini, tahu pakai oksitosin, tahu bentuknya. Jangan salah ambil. Oksitosin bentuknya apa? Sial, labut, ampul, apa bentuknya? Kalian harus tahu. Ketiga belum ada. Dek, ambilin oksitosin dek. Gak usah cari lagi. Oksitosin yang seperti apa ya kak? Bisa kalian nanti dimarahin sama kakaknya. Karena ini udah harus ditolong. Ya, jadi nanti cari oksitosin bentuknya apa. Udah semuanya ada. Udah lengkap. Baru kita mulai kesini. Pakai selemek. Nah, teman-teman saya sarankan kalau nanti praktek maternitas semester depan, akhir semester depan, belilah yang panjang kayak gini. Karena kalau yang pendek segini, nanti kalau pas nolong, ketiba ada cipratan darah atau air ketuban, kena celana kalian, ya. Jadi yang panjang. Sudah pakai celemek, kita mulai cuci tangan. Cuci tangan kalau mau nolong persalinan pakai air dan sabun ya, jangan pakai ini. Tapi ini kan karena di sini ini kan saya bisa tetap buka, jadi cuci tangan. Kita tetap cuci tangan 6. Yuk cuci tangan sama-sama. Pasiennya bersih. Iya ibu, tarik nafas dari hidung, buang pelan-pelan melalui mulut ya. Yuk, pintar. Ayo, Dina. Tarik tutup nafasnya ya. Siapkan oksigen. Maksudnya, ampul ya. Kasih ya. Oke. Buang, misalnya, namanya kita udah nyiapin. Setelah ini udah siap, baru kita pastikan pembukaannya lengkap. Oke, pastikan pembukaannya lengkap, kita bersihkan dulu vulvanya. Nah, ibu saya mau izin untuk bersihkan ini ya, area vulvanya ya. 6 langkah ya teman-teman ya, nggak usah ajarin lagi. Setelah vulva selesai, baru kita periksa dalam. Periksa dalam kita pakai sarung tangan steril ya. Jadi ini diganti ya, dilepas, diganti sarung tangan steril. Oke, pakai sarung tangan steril. Oke, baru kita periksa dalam. Boleh gitu, tolong satu ajuin. Nah, periksa dalam. Kemarin di kelas sekilas ya, diajarin ya. Mana pembukaan 0, 1, 2, 3. Nanti banyak tuh di situ teman-teman, masukin jarinya semua di situ. Wajib biar tahu tuh pembukaan berapa ya. Oke. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya. Agak tidak nyaman, mohon maaf ya Ibu. Tarik nafas dalam jari tengah dulu, masukin. Terus jari telunjuk. Masukin ke dalam. Nah, diraba adanya
celah ya, adanya celah. Diraba adanya celah. Nah, itu celahnya adalah bukaan porsio, artinya pembukaan. Setelah itu kita jari yang ini yang main telunjuknya cari apa? Pertama, ada hambatan jalan lahir atau tidak? Hambatan jalan lahir tidak ada. Kemudian ini posisi presentasinya apa? Presentasi kepala ya, normali atau bokong ya. Kalau kepala berarti nanti ya bentuk kepala keras, kalau bokong ya lunak bulat ya. Oke, posisi presentasi kepala, kemudian ketubannya masih utuh karena masih seperti balon isi air, ndul-ndul. Kalau misalnya ketubannya sudah pecah maka akan teraba rambut ya. Ini masih ada. Kemudian ini sudah di Hodge 4 dan dia udah pembukaan 7-8 ya, pembukaan 7-8 kalau ini yang pantemnya. Tapi kita bilang sekarang nanti teman-teman praktek pembukaan 10 ya. Oke, pembukaan 10. Kalau dia pembukaannya belum lengkap dan sudah diperiksa seperti ini, berarti tangannya dilepas, lepas tangannya. Tapi kalau sudah pembukaan 10 ketuban utuh, maka teman-teman silakan. Ini kan sarung tangan steril ya, nggak apa-apa pegangnya ini kan. Ini tuh ambil yang setengah cockhair, tapi jangan bagian ujung, bagian bawahnya. Nah, setengah cockhair namanya, untuk pemecahan ketuban atau amniotomi. Masukin, diselusuri ke jari kita ya, begini. Dan masuk, bantu dulu pakai tangan kiri, masuk, terus nanti di dalam diginiin ya, nih di dalam diginiin. Lalu tangan kirinya memegang fundus. Ketika kontraksi mulai berkurang, seperti apa? Kontraksi mulai berkurang, lunaknya seperti dagu, kita baru congkel atau apa bahasa kalian? Coet apa bahasanya? Congkel, dikait supaya nanti bisa robek. Tahunya udah robek, ada terasa air yang hangat ya, air yang hangat ya, tambah air yang hangat keluar. Nah, itulah air ketuban. Setelah itu, tangannya yang tadinya di dalam kita keluarin barengan sama setengah cockhair ya. Oke, paham ya? Gitu ya. Ini taruh mana? Taruh di air waskom yang isi DTT. Taruh. Sudah. Kemudian kita lanjut DJJ. Win, DJJ di bawah. Cek DJJ-nya. Ayo ibu sambil atur nafas ya. Ayo cek DJJ. Apa? Cek aja. Berapa? Iya berapa? Ya berapa normalnya? Harus tahu nih konsep dasarnya udah 120 sampai 160 berapa? 120. Oke. Udah taruh. Ibu ini udah saya pecahkan ketubannya, ada sensasi mengejan ya? Iya, dipanggil bapaknya ya. Lihat yang bagian siap ibu dan keluarga. Bapak, nanti temani istrinya ya, disanggah punggungnya. Nanti ya, sudah bawa teh manis hangat ya? Sudah, oke baik. Sudah, baru kita pimpin. Mules nggak bu? Mules, oke. Kalau mules, kita buka pahanya, tangan rangkul ke paha. Ibu mengejan, tarik nafas dulu dari hidung, lalu mengejan seperti pengen buang air besar. Mengejan yang kuat di bagian bawah sini ya bu. Dagunya nempel ke dada, matanya melihat ke arah perut. Yuk, mules, yuk. 1, 2, 3, tarik nafas. Kejar. Pintar, puji. Pimpin, puji.
Lagi nggak mules, istirahat dulu Bu. Bapak kasih minum istrinya, cek DJJ Win. Lihat di bagannya ya, kayak gitu kan, istirahat minum DJJ. Berapa? Sudah 3, taruh lagi. Mules lagi, yuk pimpin lagi. Kalau mules lagi, pimpin lagi. Dibuka, tambah lebar Bu bukanya. Kamu pakai celana nggak? Pakai celana. Nah, Re aja sini. Buka kakinya lebar, tangannya dirangkul ke paha. Salah dari luar. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, kasih tahu temannya. Tapi itu posisinya tidur. Paham ya? Oh, siap buka. Supaya jalan lahirnya kebuka. Terima kasih. Ya, gitu posisinya ya, posisinya. Kan ada tuh nomor 14. Posisi ya. Oke. Ya Bu, rangkul lagi, buka lagi, tapi bokongnya tidak diangkat. Ya. Ya, pintar. Yuk. Mules, yuk. Lagi. Nafas. Ngejen Bu, pinter. Yuk. Nah, hebat. Yuk, nah udah mulai dikit lagi nih. Baru siapkan handuk bokong. Handuk bokong kan tulisannya? Handuk bokong tuh. Handuk. Dan perlak di bokong. Angkat sedikit Bu bokongnya, angkat. Maaf ya. Oke, udah. Seperti ini. Yuk, mulus nggak? Mulus. Ayo. Nah, udah seperti ini, siapkan sesuatu yang kalian nanti akan tangkap kepala bayinya. Ya. Ini saya buka dulu ya, karena takut sobek nanti dimarahin Pak Guntur. Jadi teman-teman, kemarin kita belajar 7 cardinal movement, 7 gerakan di dalam PAP sampai di akhirnya lahir. Posisi bayi lahir tuh begini, miring, kepalanya ke sana, lagi. Nah, jadi kelihatan ada muka kecil. Kalau presentasinya dahi berarti yang kelihatan sama kalian dahinya, atau presentasi muka. Nah, begini dia. Yang bagus adalah begini, kelihatan ubun-ubun kecil. Jadi kalau nanti kalian praktek, segitiganya yang kelihatan nih. Ya. Ya. Nanti ini kan 7 cardinal movement-nya belum selesai. Jadi dia baru sampai sini. Oke. Baru kita akan tolong. Ayo Bu, pinter. Tangan kiri ini menahan supaya tidak hiperekstensi. Begini, supaya nggak begini. Kenapa? Atas ada uretra. Awas sobek ya. Ayo. Dorong ya, dalam dong. Pinter, lagi terus, pinter. Iya. Pinter, nafasnya tambah lagi terus. Iya, lagi Win. Dorong Win. Oke, ya. Iya, pinter, David. Nah, setelah seperti ini dia akan putar paksi luar, external rotation. Kemana? Ya suka-suka dia, bukan kita yang muter. Bersalah, putar ke sana. Ya, udah seperti ini, dia akan external rotation. Nah, sudah seperti ini, sanggah kepalanya, bersihkan matanya dari air ketuban, dan lihat ada lilitan nggak? Lepaskan kalau ada lilitan. Oh, di leher ada lilitan. Ini tidak ada ya? Nggak ada. Tangannya begini sekarang. Gini. Ya. Gini. Namanya sanggah susur di situ. Sanggah susur. Sanggah kepalanya. Yuk, dorong ya. Ya, lahirkan bahu biparietal ya. Bahu atas, ini namanya bahu atas nih. Sama bahu bawah. Bahu atas caranya gini dulu, ke bawahin. Baru ke atasin, sanggah ketiaknya sama lehernya, dan disusuri. Nih, ini kan ada lilitannya nih dia nih. Bayinya. Nah, dibuka lilitannya. Nah.
nilai Apgar score. Menit pertama dan menit ke 5. Nangisnya belum stabil, stimulus sambil keringin. Ya, sambil dikeringin punggungnya. Ini tujuannya mengeringkan dari air ketuban. Kalau ada bayi yang lahir kuning-kuning, putih-putih badannya, jangan dibasuh kencang-kencang, ratakan. Itu namanya vernix caseosa. Lemak yang bagus untuk menghangatkan, justru bagus. Jadi diratakan. Tapi dikeringin untuk keringin dari air ketuban. Gitu, ya. Sudah? Langsung cek fundus. Ada lagi nggak bayinya? Tidak ada. Oksi masuk. Ya, masuk oksitosin. Oksitosin masuk ya. IM pentingnya. IM udah masuk. Terus baru kita ganti bedongnya. Karena tadi kan basah karena air ketuban kan. Sekarang kita ganti bedongnya. Ya Win, saya angkat kamu yang ini. Tarik handuknya ya Win. Ngangkat bayi, miringin dulu ya. Jangan ngangkatnya begini. Gini. Kepalanya dia jeglak nanti. Ya. Apalagi gini ngangkatnya. Apa kayak di sinetron ngangkatnya? Ini. Aduh. Miringin dulu. Sanggah kepalanya, sanggah bokongnya. Nah, sudah. Tutupi aja biar dia tidak kedinginan. Tutupi dulu aja. Sekarang kita urus plasentanya dengan cara klem. Nah, klem ini ada klem yang kayak gini. Ini klem tali pusat, umbilical cord clamp namanya. Ini yang dibawa bayi pulang ke rumah. Ya, jadi dicetek. Tapi kalau ini saya buka cetek, nggak bisa dicopot lagi. Ya. Jadi ini contohnya seperti ini. Nah, ini saya menggantinya saya pakai artery clamp. Nah, dari umbilikus 5 cm ke arah sana ya. Jadi dari sini 5 cm ya, ke arah sana, ke arah luar. Masa ke dalam. Nah, di klem ambil satu lagi klemnya. Dari yang tadi pertama 3 cm tapi diurut dulu. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita gunting darahnya nggak muncrat. Ya, jadi kita urut dulu, diurut ininya nih, ininya nih diurut nih, pedangin ini tuh digini nih. Nah, baru kita klem, gitu ya. Nah, baru diklem sekitar 3 cm, gitu ya. Nah, terus baru kita gunting. Nah, gunting. Dilindungi ya bayinya. Jadi tangan kita gini nih, tangan kita begini. Kalau mau bapaknya boleh, ada rumah sakit sekarang yang ayo bapaknya yang gunting. Nah, ini dilindungi seperti ini. Lalu digunting. Kalau sudah digunting, kan dia tinggal nyisa satu nih klemnya yang biru tadi. Di urut bayi kan, di pusernya kan. Nah, itu yang satu lagi kan masih menjuntai nih ya, ini ke bayi. Nah, IMD sekarang bayinya, ini biarin aja. Nah, sekarang IMD ke ibunya. IMD Win, skin to skin, dada ibu ketemu dada bayi. Sana, kan ibunya. Nah, selamat ya Bu. Dada jangan ada kainnya nih. Nah, sekarang kita urus plasentanya. Kita udah masuk ke manajemen aktif kala 3. Nah, manajemen aktif kala 3 adalah PTT, penegangan tali pusat terkendali. Ditegangkan, tutup biar nggak kedinginan. Apalagi kepala nggak ditutup. Kepalanya juga. Yang penting kalau ada topi kasih topi ya.
penegangan tali pusat terkendali, ditegangkan bukan ditarik. Oke. Ini kan panjang nih tali pusatnya, pindahkan ya, pindahkan ke dekat depan perineum, dipindahkan ya. Nih, terus tangan kita gini, tangan yang kiri pegang ke uterus, tapi begini supaya apa? Supaya uterusnya tidak prolaps, nggak ikut keluar nanti. Kan plasentanya copot dari uterus, tapi uterusnya kita tahan. Nah, seperti itu, seperti ini, tapi kita tegangkan, bukan ditarik ya. Nanti dia akan mulur sendiri, apa memanjang sendiri gitu. Nah ini ya, Win, bantuin dari dalam, dia nempel. Nah, ya, op. Nah, kan masih panjang lagi nih, pindahin lagi ke depan sini. Jadi dia ngedorong sendiri. Hah? Berarti ngedorong dari dalam sendiri ya? Iya, dia keluar sendiri dari dalam. Ditarik. Nah, kan udah suntik oksi, jadi dia kontraksi. Kalau kontraksi kan keluar yang ada di dalam. Nah, enggak, kan keluar darahnya dari sini, dari ujungnya tadi. Ya makanya kan ini kan Plastik boleh kuning. dialasin sama ini nih. Nih ya, ini tapi nggak saya buka ya. Ini dialasin sama, jadi darahnya ke sini. langsung. Ya. Tuh. Lagi mana? Nah, nah, kalau sudah mau dekat kelihatan plasentanya, tangkap pakai 2 tangan. Ya, dorong ini. Oke, nih, lahir nih plasentanya. Pakai 2 tangan soalnya 500 sampai 800 gram, jadi agak lumayan berat. Sudah tangkap kedua tangan, diputer, puter, dan sisa selaputnya kan panjang tuh, kita gini. Nah, sudah, langsung ditaruh di Timbang. tempatnya. Baru kita cek panjangnya berapa, lebarnya berapa, diameternya, tebalnya berapa, 2 arteri 1 vena. Lengkap nggak kotiledonnya? Kalau nggak lengkap, cari di dalam. Selaputnya ada 2. Selaputnya ada yang gede, selaputnya, tapi selaputnya si plasenta. Lengkap ya. Oke, sudah seperti ini, kita langsung masase 20 sampai 30 detik. Masase, puter aja pokoknya, puter sampai uterusnya keras kayak batu. Justru bagus supaya kontraksi. Puter. Nah, udah keras, Bu Wina, nih pegang. Keras nggak kayak batu? Keras ya. Nanti kalau Bu Wina lagi senggang, terus pegang perutnya lembek, putar terus sampai nemu yang keras kayak batu, ya. Ajarin pasiennya seperti itu, mencegah perdarahan. Oke, sudah selesai, kita cek robekan. Cek robekan. Sekalian bersihin, takutnya ada selaput-selaput yang tertinggal di dalam. Kita cek robekannya. Ada nggak robekannya? Kalau ada, hecting. Ya, tapi untuk hecting bukan kompetensi perawat. Kalaupun mau, ada pelatihannya lagi. Jadi biar yang bidannya aja, ya. Oke, ini tidak ada ya, dan tidak ada sisa selaput plasenta. Kalau sudah, berarti kita rapikan ini. Angkat ikat ibu bokongnya, buang ke tempat sampah Kuning. karena kan banyak darahnya. Nah, oke. Ini buang ya, itu udah dibuang ya. Kemudian kita ganti pakai perlak yang baru. Terus kita juga pakaikan celana dan balut supaya terukur perdarahannya. Kita minta asisten untuk cek TTV di 1 jam pertama, udah masuk skala 4. Nah, ganti deh selimutnya biar nyaman. Tuh, ganti selimutnya. Nah, Bu Wina udah selesai nih, kami yang melakukan penolongan persalinan ya. Sekarang mau dicek tensinya ya. 1 jam pertama tiap 1 jam pertama tiap 15 menit. 1 jam berikutnya tiap 30 menit.
lakukan TTV dan pengecekan di lembar belakang partograf tuh ada kan TTV, involusi uteri, kemudian perdarahannya dan pengosongan kandung kemih. Ingat, pasiennya 2 jam harus bisa jalan ke kamar mandi pipis spontan. Ya, untuk pasien persalinan spontan harus pipis ke kamar mandi spontan juga, tidak anyang-anyangan. Ya, ingat ya. Oke, setelah itu baru kita bisa urus bayinya. Tapi IMD dilakukan 1 jam. 1 jam. Jadi mau sekarang atau 1 jam lagi itu beratnya nggak berubah. Jadi biarin dia, kita kasih hak 1 jam untuk skin to skin dengan ibunya, supaya dia adaptasi dengan lingkungan yang baru, kulit ibunya menyesuaikan hangatnya air ketuban yang di dalam tadi. Tuh ya, jadi biarin dia. Baru kita cuci tangan, rapiin alat dulu, beresin, cuci ini. Kalau saya dulu cuciin plasenta, bisa masukin plastik, baru kan. Nah udah itu baru kita lepas nih apron semuanya, lepas semua peralatan, baru kita cuci tangan dan dokumentasi di partograf halaman kedua. Karena halaman kedua kan belum terisi. Halaman pertama kan udah ngecek waktu pembukaan 1-10 ya. Nah halaman kedua belum, berarti kita isi. Gitu. Selesai sudah, baru nanti sudah 1 jam bayinya baru kita urus. Timbang, ukur panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut, kemudian cap kaki 2, kasih gelang 2, anak tangan 1, kaki 1, jangan lupa dikasih nama, bayi Nyonya Wina biar gak ketuker ya. Kasih 2 tangan dan kaki. Setelah itu suntik Vitka, suntik HB0 dan kasih salep mata.